Halo teman-teman, pada video ini kita akan membahas tentang dampak monopoli dan oligopoli dalam perekonomian. Topik ini sangat penting karena kedua struktur pasar ini sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam layanan publik maupun dalam berbagai industri yang kita gunakan setiap hari. Setelah sebelumnya kita memahami pengertian dasar dari monopoli dan oligopoli, pada pembahasan kali ini kita akan melihat bagaimana dampaknya terhadap konsumen, produsen, serta bagaimana peran pemerintah dalam mengawasi kedua jenis pasar ini. Mari kita mulai dari pasar monopoli. Pasar monopoli adalah kondisi pasar di mana hanya ada satu perusahaan yang menguasai seluruh pasar. Artinya, perusahaan tersebut menjadi satu-satunya penjual barang atau jasa tertentu, sehingga konsumen tidak memiliki banyak pilihan selain menggunakan produk atau layanan dari perusahaan tersebut. Karena tidak memiliki pesaing, perusahaan monopoli memiliki kekuatan yang sangat besar dalam menentukan harga, jumlah produksi, serta kebijakan pasar. Di Indonesia sendiri, kita dapat melihat contoh monopoli pada beberapa sektor strategis. Salah satu contohnya adalah perusahaan listrik negara atau PLN yang menyediakan layanan listrik bagi masyarakat. Listrik merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi kehidupan modern, sehingga pengelolaannya dilakukan oleh satu perusahaan besar agar lebih terorganisir dan terkontrol. Selain itu, dalam beberapa sektor lain seperti pengelolaan air bersih di daerah tertentu atau transportasi kereta api, seringkali juga terdapat bentuk monopoli yang diatur oleh pemerintah. Sekarang, kita akan membahas dampak positif dari monopoli. Dampak positif pertama adalah efisiensi dalam skala besar. Karena perusahaan monopoli melayani pasar yang sangat luas, mereka dapat memproduksi barang atau jasa dalam jumlah yang sangat besar. Produksi dalam jumlah besar ini seringkali membuat biaya produksi menjadi lebih rendah dibandingkan jika dilakukan oleh banyak perusahaan kecil. Hal ini disebut sebagai economies of scale atau efisiensi skala besar. Dengan efisiensi ini, perusahaan dapat menjalankan operasionalnya dengan lebih stabil dan terencana. Dampak positif kedua adalah pengawasan yang lebih mudah oleh pemerintah. Ketika suatu sektor hanya dikelola oleh satu perusahaan besar, pemerintah dapat lebih mudah melakukan regulasi, pengawasan, dan pengendalian terhadap kebijakan perusahaan tersebut. Misalnya dalam sektor listrik, pemerintah dapat mengatur tarif listrik agar tetap terjangkau bagi masyarakat. Jika sektor tersebut dikuasai oleh banyak perusahaan, pengawasan bisa menjadi jauh lebih rumit. Dampak positif ketiga adalah stabilitas layanan. Pada sektor-sektor yang sangat penting bagi masyarakat seperti listrik, air, dan transportasi publik, sistem monopoli terkadang dianggap lebih stabil karena pengelolaannya terpusat. Hal ini memungkinkan distribusi layanan dapat dilakukan secara lebih merata ke berbagai wilayah. Namun di balik berbagai kelebihan tersebut, monopoli juga memiliki dampak negatif. Dampak negatif pertama adalah potensi harga yang lebih tinggi. Karena tidak memiliki pesaing, perusahaan monopoli memiliki kebebasan yang lebih besar dalam menentukan harga. Konsumen tidak memiliki alternatif lain, sehingga mereka harus menerima harga yang ditetapkan oleh perusahaan tersebut. Jika tidak ada pengawasan dari pemerintah, kondisi ini dapat merugikan masyarakat, karena harga barang atau jasa bisa menjadi terlalu mahal. Dampak negatif kedua adalah terbatasnya pilihan bagi konsumen. Dalam pasar monopoli, konsumen hanya memiliki satu penyedia barang atau jasa. Hal ini berbeda dengan pasar yang kompetitif, di mana konsumen dapat memilih berbagai produk dari berbagai perusahaan. Keterbatasan pilihan ini dapat mengurangi kepuasan konsumen dan membuat pasar menjadi kurang dinamis. Dampak negatif ketiga adalah kurangnya inovasi. Dalam pasar yang kompetitif, perusahaan biasanya terus berinovasi agar produknya lebih menarik dibandingkan pesaingnya. Namun dalam monopoli, tekanan untuk berinovasi bisa menjadi lebih kecil karena perusahaan tidak menghadapi persaingan langsung. Akibatnya, perkembangan teknologi atau peningkatan kualitas layanan bisa berjalan lebih lambat.
Oleh karena itu, meskipun monopoli dapat memberikan beberapa keuntungan, terutama pada sektor strategis, tetap diperlukan pengawasan yang ketat dari pemerintah agar perusahaan monopoli tidak menyalahgunakan kekuatannya. Selanjutnya, kita akan membahas pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah struktur pasar di mana hanya terdapat beberapa perusahaan besar yang menguasai sebagian besar pasar. Perusahaan-perusahaan ini saling bersaing, namun jumlahnya tidak banyak, sehingga setiap keputusan yang diambil oleh satu perusahaan biasanya akan mempengaruhi perusahaan lainnya. Salah satu contoh oligopoli yang cukup jelas dapat kita lihat pada industri mie instan di Indonesia, di mana perusahaan besar seperti Indofood dan Wings Group menjadi pemain utama. Kedua perusahaan ini bersaing dalam berbagai aspek seperti harga, rasa, inovasi produk, kemasan, hingga strategi pemasaran. Contoh lain juga dapat kita lihat pada industri operator seluler, di mana beberapa perusahaan besar bersaing menyediakan layanan internet dan komunikasi kepada masyarakat. Sekarang, kita akan membahas dampak positif dari oligopoli. Dampak positif pertama adalah persaingan yang mendorong inovasi. Karena terdapat beberapa perusahaan besar yang saling bersaing, masing-masing perusahaan akan berusaha menciptakan produk yang lebih baik agar dapat menarik perhatian konsumen. Persaingan ini seringkali menghasilkan inovasi dalam bentuk produk baru, peningkatan kualitas, serta layanan yang lebih baik. Dampak positif kedua adalah konsumen memiliki lebih banyak pilihan. Berbeda dengan monopoli yang hanya memiliki satu penyedia, dalam oligopoli konsumen masih dapat memilih produk dari beberapa perusahaan yang berbeda. Pilihan ini membuat konsumen memiliki kesempatan untuk memilih produk yang paling sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka. Dampak positif ketiga adalah peningkatan kualitas produk. Karena perusahaan saling bersaing, mereka akan berusaha meningkatkan kualitas produk agar tetap diminati oleh konsumen. Namun, oligopoli juga memiliki beberapa dampak negatif. Dampak negatif pertama adalah potensi kartel, yaitu kerjasama antar perusahaan untuk menentukan harga yang dapat merugikan konsumen. Dampak negatif kedua adalah perang harga yang ekstrim, yang dalam jangka panjang dapat mengurangi jumlah perusahaan di pasar. Dampak negatif ketiga adalah sulitnya perusahaan kecil untuk masuk ke pasar, karena perusahaan besar biasanya memiliki modal, teknologi, dan jaringan distribusi yang lebih kuat. Jika kita bandingkan secara keseluruhan, monopoli memiliki kontrol pasar yang sangat terpusat, sementara oligopoli masih memiliki unsur persaingan meskipun hanya antara beberapa perusahaan besar. Karena itu, peran pemerintah sangat penting untuk menjaga keseimbangan pasar. Pemerintah bertugas mengawasi praktek persaingan usaha, mencegah kartel, mengatur harga pada sektor penting, serta melindungi konsumen. Sebagai kesimpulan, monopoli dan oligopoli memiliki dampak yang besar dalam perekonomian. Keduanya bisa memberikan manfaat jika diatur dengan baik, tetapi juga bisa merugikan masyarakat jika tidak diawasi dengan benar. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa tunggu kami di pembahasan selanjutnya di podcast, karena di sana kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai monopoli dan oligopoli dalam dunia ekonomi. Sampai jumpa di pembahasan